Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Kama Julianti dari mahasiswa Stikim Indonesia Maju. Kali ini saya akan membahas tentang kepribadian manusia dalam mata kuliah psikolog. Kepribadian merupakan ciri, karakter, atau sifat yang khas dari dalam diri seseorang yang berasal dari pembentukan yang didapatkan dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan juga bawaan sejak lahir. Kepribadian merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia dan mempunyai ciri yang khas yang berbeda setiap individunya. Kepribadian terus berkembang dan berubah meskipun ada sistem yang mengikat dari berbagai komponen kepribadian. Dan yang terakhir, kepribadian merupakan ruang lingkup kerja, tubuh, dan jiwa yang tak terpisahkan dalam kesatuan. Secara etimologis, istilah kepribadian dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan personality. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona, yang berarti topeng, dan personar yang artinya menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik dan apa yang diucapkan, karakter dari tokoh yang diperankan tersebut dapat menembus keluar dalam arti dapat dipahami oleh para penonton. Dari sejarah pengertian kata personality tersebut, persona biasanya dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman kuno untuk memerankan satu bentuk tingkah laku dan karakter pribadi tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan personar adalah bahwa para pemain sandiwara itu melalui kedoknya berusaha menembus keluar untuk mengekspresikan satu bentuk gambaran manusia tertentu. Berikut ini dikemukakan beberapa ahli yang didefinisikan dapat dipakai acuan dalam mempelajari kepribadian. Berikut adalah beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, menurut Gordon W. Allport. Pada mulanya, Allport mendefinisikan kepribadian sebagai what a man really is. Tetapi, definisi tersebut oleh Allport dipandang tidak memadai, lalu merevisi definisi tersebut. Pendapat Allport di atas bila diterjemahkan menjadi kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Definisi menurut ahli yang kedua dalam bukunya yang berjudul Elements of Psychology merumuskan definisi kepribadian sebagai berikut yang diterjemahkan menjadi kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik yang menentukan dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Definisi yang terakhir dalam bukunya yang berjudul Tantangan Membina Kepribadian menyatakan sebagai berikut. Kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Semuanya ini telah ditatanya dalam caranya yang khas di bawah beraneka pengaruh dari luar. Pola ini terwujud dalam tingkah lakunya, dalam usahanya menjadi manusia sebagaimana dikehendakinya. Kesimpulan definisi dari para ahli. Yang pertama, kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks yang terdiri dari aspek psikis seperti inteligensi, sifat, sikap, minat, cita-cita, dan seterusnya, serta aspek fisik seperti bentuk tubuh, kesehatan jasmani, dan seterusnya. Yang kedua, kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang mengalami perubahan secara terus-menerus dan terwujudlah pola tingkah laku yang khas atau unik.
Yang ketiga, kepribadian bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan, tetapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tetap. Dan yang terakhir, kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian adalah menurut Alwiesel. Yang pertama ada karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua ada temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga ada sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimulus yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Yang keempat ada ciri, mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Dan yang terakhir ada kebiasaan, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Ada beberapa pengetahuan yang menjelaskan kepribadian secara spekulatif. Pengetahuan seperti ini disebut juga ilmu semu, yang termasuk ilmu-ilmu semu antara lain sebagai berikut menurut Sumadi Suryabrata. Yang pertama ada cirologi, yaitu pengetahuan yang berusaha mempelajari kepribadian manusia berdasarkan gurat-gurat tangan. Yang kedua ada astrologi, adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar dominasi benda-benda angkasa terhadap apa yang sedang terjadi di alam, termasuk waktu kelahiran seseorang. Yang ketiga ada grafologi, merupakan pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar tulisan tangan. Yang keempat ada fisiogonomi, adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan wajah. Yang kelima, ada penologi, merupakan pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian berdasarkan keadaan tengkorak. Dan yang terakhir ada ontologi, merupakan pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan kuku. Tipologi Hippocrates Galenus. Tipologi ini dikembangkan Galenus berdasarkan pemikiran Hippocrates. Hippocrates terpengaruh oleh pandangan Empedocles bahwa alam semesta beserta isinya ini tersusun dari 4 unsur dasar, yaitu tanah yang artinya kering, air yang artinya basah, udara yang artinya dingin, dan api yang artinya panas. Berdasarkan pandangan Empedocles tersebut, selanjutnya Hippocrates menyatakan bahwa di dalam tubuh setiap orang terdapat 4 cairan yang memiliki sifat seperti keempat unsur alam, yaitu yang pertama sifat kering dimiliki oleh Coles atau empedu kuning. Yang kedua sifat basah dimiliki oleh Melancoles atau empedu hitam. Yang ketiga sifat dingin terdapat pada Peglemma atau lendir. Yang terakhir sifat panas dimiliki oleh Sanguis atau darah. Menurut Hippocrates, keempat jenis cairan ini ada dalam tubuh dengan proporsi yang tidak terlalu sama antara individu satu dengan individu yang lainnya. Dominasi salah satu cairan tersebut yang menyebabkan timbulnya ciri-ciri khas pada setiap orang. Cairan Cole. Orang koloris adalah orang yang memiliki tipe kepribadian hidup penuh semangat, keras, hatinya mudah terbakar, daya juang besar, optimis, garang, mudah marah, pengatur,
penguasa, pendendam, dan serius. Sedangkan cairan orang melankolis ini adalah orang yang memiliki tipe kepribadian mudah kecewa, daya juang kecil, muram, pesimis, penakut, dan kaku. Yang ketiga ada cairan sanguis. Orang sanguinis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, periang, mudah senyum, dan tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir ada cairan peklema. Orang peklematis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai, dan sabar.